Nah, kita masuk dalam pertemuan kedua di kelas algoritma dan pemrograman. Nah, kalian di sini udah ada yang nyobain belum? Nyobain menggunakan Dev Pascal-nya yang sesuai dengan video yang kemarin kita share, yang saya share. Udah, ada yang error. Error. Nanti nanti kita akan masuk nanti besok ya, besok praktikumnya. Jadi kita sambil praktek, sambil ada kasusnya yang akan kita selesaikan sesuai dengan pertemuan minggu ini, sesuai pertemuan hari ini. Itu. Nah, di sini saya akan share screen. Bentar, mana nih? Udah kelihatan belum nih kalian? Sudah terlihat share screen-nya? Belum? Nah, oke. Oke, kalau sudah biasanya awalan pasti ngeliatnya muka-muka kalian ya. Nah, oke. Kita masuk ke materinya. Oke. Materi kali ini kita akan membahas tentang Dev Pascal. Apa itu Dev Pascal dan ini aplikasi apa sih sebenarnya? Nah, lalu variabel dan juga tipe datanya seperti apa. Kalau kalian udah pernah cobain, Dev Pascal merupakan sebuah IDE, yaitu Integrated Development Environment untuk bahasa Pascal. Jadi dia adalah merupakan compiler yang khusus digunakan atau dibuat untuk membuat program dengan menggunakan bahasa Pascal. Nah, aplikasi ini merupakan keluaran Blockseed yang sifatnya freeware, jadi bisa di-download di internet, bisa cari banyak. Versi terakhir itu 1.1.9.2 yang kita pakai dan yang saya share juga di Google Drive yang bisa kalian download di LMS. Nah, ini kita akan bahas di awalan. Saat kita membuat program di Dev Pascal, hal apa ya sih yang akan kita lakukan? Di sini pertama kita harus buka dulu aplikasinya. Nah, saat pertama kali install, kalian buka aplikasinya akan muncul tampilan seperti ini. Seperti ini. Lalu kita bisa masukkan klik file, lalu new project. Jadi untuk membuat project baru, kita klik file, new project. Atau kita bisa menekan shortcut di keyboard, yaitu Ctrl plus N. Seperti ini. Nah, di sini di algoritma kita tidak akan membuat dulu Windows application. Kita akan membuat dulu console application atau biasanya kalian lebih kenalnya menggunakan command prompt. Jadi layarnya tuh hitam gitu ya, layar command prompt. Jadi kita akan menggunakan console application. Nah, setelah diklik console application-nya, kita bisa memberikan nama project-nya, apa yang akan kita buat. Misalnya kita membuat project menghitung lingkaran, misalnya seperti itu. Kita bisa tuliskan di sini project name-nya. Nah, di sini kalian bisa mengisi project tersebut dengan menggunakan spasi. Di sini boleh dengan spasi. Tapi di sini nama project diusahakan sama dengan nama foldernya. Nah, ini kalau misalnya nama folder tidak menggunakan spasi, di sini boleh pakai spasi, boleh. Walaupun tidak foldernya tidak boleh menggunakan spasi. Hmm. Di sini disamakan tuh ya supaya biar nggak bingung juga kitanya gitu. Nah, usahakan juga satu buah project disimpan dalam satu buah folder. Jadi kalau kalian nanti kalian bikin sebuah folder baru namanya misalnya algoritma atau praktikum algoritma. Di dalam folder algoritma tersebut kita bisa isi lagi berbagai macam folder dan setiap foldernya berisi satu project seperti itu. Nah, di sini simpan project pada folder yang sudah disediakan yang kita tadi buat algoritma. Nah, di sini disimpannya jangan di local disk C, jangan di dokumen, desktop atau apapun yang berhubungan dengan sistem atau yang disimpan di C. Kalian buat folder khusus di local disk D atau di drive lain. Nah, nama foldernya usahakan tidak menggunakan atau tidak mengandung spasi. Jadi gunakan camel case, misalnya kayak gini ya, menghitung luas lingkaran. Menghitung M-nya besar, luasnya L-nya besar, lingkaran L-nya besar. Itu boleh. Selama tidak boleh ada menggunakan spasi, tidak boleh ada operasi aritmatika atau simbol-simbol yang aneh gitu ya.
Nah, jika sudah, akan muncul seperti ini, tampilannya akan berubah. Akan muncul program antitrust yang belum kita buat, adalah begin end. Seperti ini adalah tampilan pertama kalau kita sudah membuat atau menyimpan project baru. Nah, di sini apakah sudah beres? Apakah kita bisa langsung melakukan program? Tidak juga. Nah, langkah berikutnya, kita save project-nya. Kita save apps-nya itu menggunakan save all. Di sini semua library akan di-save. Gitu. Save all sama dimasukkan ke dalam sini. Nah, di sini untuk project-nya tidak boleh menggunakan atau tidak boleh mengandung spasi. Misalnya yang tadi nama project-nya menghitung spasi luas spasi lingkaran. Nah, di sini kalian tulis menghitung luas lingkaran app. Nah, bisa seperti itu ataupun langsung menghitung luas lingkaran. Yang penting tidak boleh mengandung spasi seperti itu. Nanti ini akan lebih mudahnya saat kita praktekkan besok. Gitu. Nah, setelah itu udah masuk nih. Kita udah bikin project, udah di-save projectnya, udah di-save apps-nya, save all. Lalu yang terakhir, yang ketiga, tentunya harus disiapkan icon. Icon untuk apa? Biasanya kalau kalian bikin aplikasi atau Word aja, pasti ada icon simbol Word di sudut kiri atas. Nah, ini pun sama. Ini icon ini akan menjadi icon dari program kita. Nah, di sini seperti video yang kemarin saya bahas, kita simpan dulu icon apapun sebagai contoh di dalam folder project kita. Jadi supaya biar mudah nyarinya. Klik project, lalu project option. Kenapa harus pakai icon, Pak? Karena di Dev Pascal, penggunaan icon itu bersifat wajib. Kalau tidak ada icon, dia akan error. Gitu. Nah, ini tampilannya. Lalu tinggal kita pilih load icon. Load icon. Nah, setelah beres di load iconnya, kita masukin iconnya. Oke. Lalu kita cobain dulu. Ini sebelum ada sintaks teman-teman macam-macam, kita coba dulu compile and run. Bisa menggunakan Ctrl F10 atau execute, compile, and run. Seperti ini. Nah, error atau enggak nih? Muncul atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau misalnya berjalan, berarti kita bisa langsung eksekusi atau kita bisa tulis program sintaknya di situ. Nah, kita masuk nih. Kita kan sebenarnya ada teori dan ada praktikum. Di mana pas teori kita akan menggunakan notasi algoritma yang kemarin. Sedangkan di praktikum kita akan konversikan notasi algoritma tersebut ke dalam notasi Pascal. Lalu apa bedanya? Bagaimana notasi pseudocode dalam algoritma itu lebih mudah dikonversikan ke dalam bahasa Pascal. Jadi kita tidak akan menggunakan notasi deskriptif ataupun menggunakan notasi flowchart. Kita akan menggunakan notasi pseudocode untuk membuat algoritma atau runtunan dari penyelesaian kasusnya. Nah, ini notasi pseudocode untuk algoritma. Di sini kita bisa tulis komentar. Jadi komentar itu bisa menggunakan kurung kurawal seperti ini atau garis miring. Nah, kalau kurung kurawal ini berarti komentarnya bisa lebih dari satu baris. Komentarnya. Kalau misalnya garis miring, dia hanya satu baris. Saat di enter, dia akan mengeksekusi akan dianggap sebagai sintak. Lalu di sini tulis algoritmanya, algoritma, lalu nama algoritmanya. Di sini pun sama, tidak boleh mengandung spasi. Jadi kalau kita mau pakai spasi, gunakanlah underscore. Dan tidak boleh juga menggunakan operator aritmatika ya. Judul minus algoritma, itu nggak boleh. Simbol, nggak boleh juga. Gitu. Jadi hanya benar-benar angka, karakter, ataupun underscore. Nah, di sini ingat ada initial state, ada final state. Initial state adalah kondisi awal aplikasi saat pertama kali berjalan. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, diisi keadaan yang terjadi di awal algoritma. FS atau final state diisi keadaan yang telah terjadi di akhir algoritma. Misalnya kayak tadi ya kasusnya algoritma menghitung luas lingkaran. Kondisi initial state-nya adalah user memasukkan nilai jari-jari dan memilih V-nya. Kalau misalnya kita boleh memilih pi-nya mau pakai 22/7 atau menggunakan 3,14. Nah, final state-nya adalah nilai luas dan nilai keliling lingkaran ditampilkan. Itu kondisi akhir dan kondisi awalnya. Nah, berikutnya ada kamus atau deklarasi. Di sini kita definisikan variabel apa saja yang akan digunakan.
atau analisis kebutuhan apa saja sih yang akan kita, isi di sini untuk menyelesaikan kasusnya, variabel apa aja. Nah, kalau menghitung luas lingkaran, tentu saja variabel yang dibutuhkan adalah variabel nilai pi-nya dan juga variabel untuk R atau dari jari. Nah, di sini pi-nya gitu bisa menjadi sebuah konstanta, ya kita sudah tentukan, seperti yang di kasus video saya share, atau bisa juga dia berupa variabel. Nanti akan jelaskan nih perbedaan variabel dan perbedaan konstanta di sini. Lalu berikutnya adalah yang terakhir, algoritma atau deskripsi atau proses dalam menyelesaikan kasusnya. Di sini diisi dengan input, proses, dan outputnya di deskripsi ini. Nah, kalau kita konversikan ke dalam Pascal seperti apa? Nah, ini seperti Pascal ini ya. Alhasil algoritma tersebut dia akan jadi program, judul program. Judul program ini adalah nama algoritmanya. Sama kalau kita menggunakan komentar, gunakan kurung kurawal atau menggunakan garis miring 2. Var adalah isi dari kamusnya atau deklarasinya. Nah, var di sini dia akan jadi kamus atau deklarasi, dikonversikan menjadi var. Di sini bisa var, bisa konstanta, bisa type. Nanti akan jelaskan nih bedanya var, bedanya cons atau konstanta, atau type, tipe data bentukan. Nah, di sini diisi pendefinisian konstantanya, diisi deklarasi variabel beserta tipe datanya. Lalu kalau di sini algoritma atau deskripsinya, proses menyelesaikan masalahnya bagaimana. Nah, kalau di algoritma dia akan jadi begin dan end. Ini jelas ya, ada begin, ada end. Kita mulai lalu akhiri. Nah, ini singkatnya seperti ini nih. Kalau kita bandingkan satu persatu algoritma di sini, dia akan jadi nama programnya yang akan kita buat, kamus atau deklarasi terhadap variabel, konstanta atau apapun tipe data di sini akan berubah jadi var di sini, cons atau type. Lalu algoritma atau deskripsinya diisi dengan input plus output. Di notasi Pascal dia akan jadi begin dan end. Nah, ini akan kita lebih mudah dipahaminya saat kita praktikum. Nah, di praktikum saya akan jelaskan penulisan algoritma lalu kita konversikan ke dalam notasi Pascalnya. Nah, seperti ini nih. Kamus dia akan jadi var, algoritma dia akan jadi begin end. Lalu di algoritma ada yang namanya input atau memasukkan sebuah variabel ke dalam program kita. Nah, kalau di Pascal bagaimana? Yaitu read atau readline. Nah, seperti yang video kemarin ya, kalau ada tambahan ln di sini, artinya kita memberikan setelah membaca variabelnya atau memasukkan nilai ke variabelnya, kita tambahkan satu enter. Kalau hanya read saja, berarti hanya baca saja, diambil. Mengambil inputan dari keyboard, seperti itu. Lalu output, kalau misalnya algoritmanya adalah output, berarti konversi ke dalam Pascalnya adalah write. Nah, di sini contohnya outputkan karakter, lalu variabelnya yang sudah diinputkan atau sudah kita proses. Maka notasi ke Pascalnya adalah write karakter atau stringnya, lalu variabelnya menggunakan koma atau write line. Sama tadi ya, kalau ada ln berarti setelah diinputkan lalu tambahkan enter. Output variabel saja misalnya, berarti kita write nama variabelnya atau write variabel. Bisa juga output string saja, itu berarti di sininya write tuliskan stringnya seperti ini. Nah, di sini panah terbalik di sini. Kalau di Pascal adalah titik 2 sama dengan seperti itu. Ini adalah perbedaan notasi algoritma dengan notasi Pascal. Nah, contohnya mungkin kalau di video saya menggunakan contoh hello world seperti itu. Kalau di sini notasi algoritmanya kita menggunakan kata-kata selamat datang di Unicom Bandung. Lalu tekan sembarang tombol untuk menutup. Tujuannya apa di sini nih? Kita lihat sini ya. Kita baca dulu programnya. Pertama adalah program pertama. Berarti program pertama ini adalah nama dari program yang kita buat. Lalu kedua adalah use CRT. Ini adalah library yang harus dipanggil, selalu dipanggil. Tujuannya apa? Untuk memanggil readkey di sini tujuannya. Kenapa? Kalau kita tidak menggunakan readkey, saat kita compile and run, dia hanya berkedip. Kedip, dah, tutup, keluar. Nah, bagaimana kita ingin menampilkan aplikasinya? Tentunya kita tahan dulu nih. Di readkey ini dia akan mengeksekusi bahwa, oh kalau ada tekanan tombol, apa yang dilakukan?
Nah, di sini kita akan lakukan kalau kita tekan tombol dia akan keluar, akan berakhir. Nah, di sini begin, white line berarti algoritmanya adalah output-kan selamat datang. Karena ada ln berarti D-nya dia akan ada enter di bawahnya. Lalu white line di, white line lagi Unicom, white line Bandung. Kalau kita konversikan ke Pascalnya seperti ini, lalu ada white line di sini, artinya kita memberikan tambahan satu spasi. Nah, di sini dia seperti komentar ya, white tekan sembarang tombol untuk menutup. Ini supaya biar pengguna itu tahu bahwa oh program kita udah berakhir, kita udah ada di akhir dari program kita. Nah, karena kalau tidak ada ini boleh nggak Pak? Boleh. Ini opsional masuknya. Cuman si user atau pengguna itu tidak tahu aplikasi kita tuh udah di akhir atau enggak sih. Kita harus lakuin apa lagi? Karena nantinya hanya ada kedap-kedip aja gitu, kedap-kedip di layarnya. Nah, kalau ada kedap-kedip tapi sebelumnya ada tekan sama tombol untuk menutup, oh berarti oh ini udah di akhir aplikasi nih. Yang kedua kita enter, berakhir aplikasinya. Ini program pertama. Kalau di video mungkin hanya hello world ya. Nah, ini algoritma untuk tukar nilai yang kemarin udah dibahas. Dan mungkin saya minta untuk kalian cobain di Devascal-nya. Gitu. Nanti kalau misalnya kalian, Pak saya udah cobain tapi masih error. Nah di sini saya udah berikan algoritma dan juga sintak di programnya seperti apa. Nah, algoritma untuk menilai tikar, algoritma membuat tukar nilai tanpa variabel bantu, dan tadi menggunakan variabel bantu. Nah ini programnya, konversinya. Jadi bisa kalian pelajari dari sini. Oh kalau misalnya yang ini input AB bantu A outputkan. Berarti di sininya dia akan berubah jadi white line. Nah, di sini kan ya. Kenapa Pak ada white line Pak? Sedangkan di algoritmanya kan nggak ada nih. Cuma input doang. Nah, kalau misalnya di program, kalian nggak akan tahu nih. Hanya kedap-kedip di atas ya di awal. Padahal kan tujuannya itu memasukkan nilai A. Tapi kan di program itu hanya kedap-kedip. Berarti ya kita kasihlah kayak komentar. Oh, si kedap-kedip di atas ini tuh memasukkan nilai A. Pas kita enter, ada lagi kedap-kedip yang kedua. Oh, kedap-kedip kedua itu memasukkan nilai yang B-nya. Nah, di sini pun sebenarnya harusnya dia pun tetap dimasukkan di algoritmanya. Misalnya kayak gini ya. Pas kita masukkan di sini, berarti di sini nih outputkan, masukkan nilai A. Nah, langsung enter di bawahnya input A. Bawahnya lagi outputkan, masukkan nilai B. Enter input B. Boleh seperti itu yang sangat dianjurkan. Namun kalau misalnya kita udah memahami bahwa input itu berarti memasukkan dan kita perlu ada penjelas apa sih yang kita inputkan. Nah, kita bisa langsung skip perintah tadi, langsung aja oh input AB berarti user itu diminta untuk menginputkan AB-nya. Ya tentu kita harus memberikan komentar. Oh, masukkan nilai A-nya. Klik A, masukkan A-nya. Lalu masukkan nilai B, klik B, masukkan nilai B-nya. Lalu eksekusi atau proses hasil dari variabel yang diinputkan, lalu keluarkan lagi. Nilai A sekarang adalah A, nilai B sekarang adalah B. Seperti itu. Ini nama variabel bantu. Nah, ini juga sama. Ini algoritma luas dan kering lingkaran. Rumusnya ada pi, ada real. Nanti ini harus kalian buat. Ada di video nih. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk kelas sekarang, yaitu tipe data pada algoritma dan juga pada Pascal. Tipe data apa ya sih yang didukung di algoritma dan tipe data yang didukung di Pascal? Nah, sebelumnya saya akan bahas di sini kita akan menggunakan buku. Jadi kalau misalnya kalian bisa membeli buku, kita akan menggunakan buku algoritma dan pemrograman yang ditulis oleh Rinaldi Munir. Ya, Rinaldi Munir. Gitu. Jadi bisa beli bukunya. Kalau misalnya nggak beli bukunya boleh Pak, nggak apa-apa ya nggak apa. Karena sebenarnya materinya juga akan saya bahas juga di sini. Cuman kalau kalian udah beli bukunya, setidaknya apa namanya tuh bisa belajar sendiri gitu. Oh gini ya belajarnya kok gini 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 kayak gitu. Tapi nggak beli buku juga nggak wajib. Apalagi kondisi kayak gini ya. Kadang harga 50.000 juga mahal. Jadi saya akan tidak mewajibkan kalian untuk memiliki buku tersebut. Jadi jangan jangan kira, oh ini dosennya jual buku nih, jualan buku. Nggak ya. Nggak jualan buku saya. Itu juga pengarangnya orang lain kan gitu.
Itu kalau penggeraknya saya berarti jualan buku. Nah, oke, yang pertama adalah tipe data dasar. Nah, tipe data dasar ini sudah dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Tipe ini sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, kita hampir setiap hari berbicara tentang angka-angka dan karakter. Nah, dalam dunia pemrograman, yang termasuk tipe data dasar adalah bilangan logik, bilangan bulat, bilangan real, karakter, dan string. Ini merupakan tipe data dasar. Ya, kita udah biasa ya ngelihat angka, kita udah biasa berhubungan dengan logik. Oh, kalau misalnya kondisi A, kita harus ngelakuin apa? Kalau kondisi B, kita ngelakuin apa? Itu kan logika ya. Bilangan bulat, bilangan real kita udah biasa. Bahkan untuk pengukuran pun udah biasa. Jadi untuk angka-angka dan karakter apalagi. Gitu. Terus ingatkan lagi ya, supaya biar tidak mengganggu perkuliahan, kalian kan ini semester 1 dan kalian udah pasti punya akun email Unicom. Jadi supaya biar saya nggak perlu mengadmit, kalian login menggunakan akun Unicom. Nah, ya kalau akun yang bukan akun lain itu muncul terus admit. Saya nggak bisa kalau lagi nge-share gini, saya nggak akan bisa ngadmit. Nih, kayak gini ya, tuh. Someone want to join this meeting. Ini kan ngeganggu ya. Nah, jadi usahakan gunakan email Unicom. Seperti itu ya. Oke, di sini tipe data dasar. Nah, kita bahas yang pertama. Disebut dengan tipe data untuk bilangan logik. Nah, di sini biasanya kita kenal dengan nama boolean. Di sini boolean ini nilainya dia hanya bernilai true atau false. Tidak ada nilai yang lain. Nah, kalau kita buat konstanta pun pada sebuah variabel, dia hanya bisa bernilai true atau false. Kalau kemarinnya kalau kita bikin variabel pi, itu nilainya angka ya, 3,14. Atau bisa juga misalnya kita bikin 22/7. Itu bisa banyak, bisa beragam untuk bilangan angka. Tapi kalau untuk boolean di sini, kalau kita mendefinisikan variabel atau konstanta khusus, dia hanya bisa bernilai true atau false. Bisa juga dinyatakan dengan 0 atau 1. 1 untuk true, 0 untuk false. Jadi tergantung dari pendefinisian di aplikasinya. Kalau dia Pascal, dia bisa dua-duanya, bisa true, bisa false, bisa 0, bisa 1. Jadi kalau begini ya, if jika A sama dengan true, misalnya, maka apa? Jika false, maka apa? Atau enggak bisa kita gini, jika A sama dengan 1, maka apa? Itu sama ya, jadi 1 itu merepresentasikan true, 0 merepresentasikan false. Seperti itu. Nah, operasinya, nah ini kan lihat lagi ya, tuh. Admit lagi gitu. Jadi usahakan gunakan akun Unicom biar nggak ganggu juga perkelasannya. Kan saya udah bilang ya, saya akan tetap membiarkan kalian masuk selama perkuliahan masih ada, gitu. Tapi jangan gunakan akun yang bukan Unicom. Jadi akhirnya harus admit lagi. Oke, di sini. Operasinya bagaimana? Operasinya di sini kita sama seperti tabel kebenaran. Ini sudah dibahas di SMA, bahkan SMP pun udah belajar ya, walaupun nggak sampai se-expert dari SMA misalnya. Ini standar, misalnya ada X, true atau false. Not X-nya, yaitu berarti kalau yang X-nya setengah true, berarti dia false. Kalau false, dia true. Nah, kalau X dan Y, ada true dan true. Kalau pakai N, dia true. Kalau jadi gini ya, lebih gampangnya kalau menggunakan N di situ, itu hanya akan menilai true atau benar bila X dan Y-nya bernilai benar. Itu kalau N. Sisanya pasti false. Kalau X atau Y, X or Y akan bernilai benar jika ada yang benar gitu, true atau false, atau mungkin lebih mudahnya gini ya. Kalau X dan Y dia akan bernilai true jika keduanya true. Nah, kalau or dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Lebih gampangnya gitu ya. Kalau or itu. Jadi kalau and dia akan bernilai benar jika keduanya benar. Kalau or dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Nah, kalau XOR dia akan bernilai benar jika keduanya berbeda atau berlawanan. Ini ya. Kalau dia true, X-nya true, Y-nya true, maka dia false. Dia akan benar, true, jika X dan Y-nya berlawanan. X-nya true, Y-nya false, dia akan true. X-nya false, Y-nya true, dia akan true.
Nah, kalau false dua-duanya tetap false. Jadi operasi yang dilakukan pada boolean dia sama kayak tabel kebenaran seperti ini. Nah, berikutnya adalah bilangan bulat atau integer. Nah, bilangan bulat ini sudah umum, udah biasa kalian gunakan kan. Nah, dalam kehidupan sehari udah biasalah kayak gini ya, menggunakan bilangan bulat. Nah, bilangan ini adalah bilangan yang tidak mengandung pecahan desimal. Nilainya minus tidak terhingga sampai dengan positif tidak terhingga. Nah, ini tergantung dari bahasa pemrogramannya. Nah, kalau misalnya untuk Pascal ini, dia menggunakan kompiler 16 bit. Dia hanya bisa sampai minus 32.768 sampai dengan positif 32.767. Itu nilainya. Nah, operasi aritmatikanya, kalau tadi ya, kalau boolean itu hanya pakai tabel kebenaran, kalau di bilangan bulat, dia bisa menggunakan operasi aritmatika ataupun operasi perbandingan. Jadi bisa pakai positif, minus, kali, pembagian, div, dan mod. Nah, di sini saya mau nanya nih, kalau misalnya 10 div 3, berapa hasilnya? Hah? Div loh, div loh, 3 ya, kan hasil bagi bulat. Asumsi gini nih, 10 bagi 3 berapa sih? 3,3 ya, ya kan 3,3. Berarti hasil bilangan bulatnya berapa? 3. Jadi 10 div 3 artinya hasil baginya berapa? Tapi bilangan bulatnya tanpa ada koma. Singgahnya apa? Berarti 3. Nah, kalau mod, dia sisanya 10 mod 3. Berarti kan 10 bagi 3 itu 9 kan ya. 9 itu dibagi 3, 3. Ada sisa 1. Maka 10 mod 3 hasilnya 1. Dia sisa bagi. Ini jelas ya. Div itu hasil bagi bulatnya. Kalau mod, sisa baginya. Ini yang kenapa saya kasih garis merah. Karena banyak yang ketukar antara div dan mod. Div itu hasil bagi bulat, mod itu sisa baginya. Nah, nah, selain operasi aritmatika, bilangan bulat atau bilangan integer ini bisa juga kita gunakan untuk operasi perbandingan. Bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan ataupun tidak sama dengan. Ini untuk bilangan bulat. Jadi tadi sudah kita bahas bilangan boolean, bilangan logik, bilangan bulat. Nah, yang ketiga adalah bilangan real. Atau biasanya kita lihat adalah bilangan dengan koma gitu. Jadi mengandung pecahan desimal. Misalnya 3,6 atau nilai Levy kan ya 3,14 itu adalah bilangan real. Nah, ini sama seperti integer, dia minus tidak terhingga sampai dengan positif tidak terhingga. Seperti itu. Sama, bisa dilakukan operasi aritmatika terhadap bilangan tersebut, bisa bilangan real, bisa positif, negatif, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi dia tidak bisa menggunakan div dan mod itu untuk bilangan real. Operasi perbandingan bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Ini untuk bilangan untuk tipe data bilangan. Jadi bisa logik, bisa integer, bisa real. Nah, berikutnya adalah tipe data karakter atau string biasanya. Di sini ada dua, ada char. Nah, di sini nilai semua huruf A sampai Z, mau baik yang itu kapital atau yang kecil, dan semua angka desimal 0 sampai 9, tapi hanya satu ya. Tanda baca, mau tanda seru, titik koma, titik dua, kurung kurawal itu bisa. Operator aritmatika tadi ya, positif, negatif, pembagian, perkalian itu bisa. Dan juga karakter khusus atau simbol AHCI. Nanti ini kita bahas nanti pas di praktikum. Nah, dan juga sama, itu juga bisa dilakukan operasi perbandingan. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, bedanya apa nih Pak? Misalnya gini ya, kita bandingkan nih karakter A besar sama dengan A kecil. Hasilnya apa? Halo, halo? Sini ada? Kan kalau misalnya bilangan gampang ya. 3 lebih besar sama dengan 5. Hasilnya apa kalau 3 lebih besar dari 5? Bener nggak? Bener atau salah?
Salah. Salah ya. Oh benar sih. 3 lebih besar dari 5 jelas ya. Dia akan menghasilkannya apa? Salah. False. Nah, kalau char A besar apakah sama dengan A kecil? Jadi A besar sama dengan A kecil. Hasilnya apa? Benar atau salah? Salah kayaknya, Pak. Dia akan benar salah. Nah, yang dibandingkannya apa sih? Kok bisa salah, Pak? Kan dia sama-sama A. Yang dibandingkan adalah nilai AHC-nya. A besar dan A kecil itu beda nilai AHC-nya. Kalau nggak percaya, coba kalian searching di Google kode bilangan AHC untuk karakter atau angka. Itu banyak. Itu beda. Jadi yang dibandingkan itu adalah nilai AHC-nya. Gitu. Bukan, oh itu kan sama-sama A, tapi beda bilangan AHC-nya. Nah, itu ya. Nah, oke. Nanti lebih jelasnya akan di praktikum. Nah, berikutnya adalah string. Nah, jadi untuk tipe data karakter ini ada yang char, ada yang string. Jadi kalau tipe data bilangan itu ada bilangan logik, boolean, yang lebih gampangnya, bilangan bulat, integer, bilangan real atau desimal, yaitu real. Nah, kalau karakter dia ada dua, ada char, ada string. Nah, bedanya apa Pak, string sama char? Bedanya kalau char dia hanya bisa diisi dengan satu karakter, misalnya hanya A atau S atau D. Nah, bisa nggak kita bikin nama Asep pakai tipe data char? Tentu saja nggak bisa. Asep itu terdiri dari 4 karakter. A, S, E, sama P misalnya. Berarti dia tidak bisa menggunakan char. Dia harus menggunakan string. Nah, untuk pendefinisian nilainya harus diapit dengan kutip. Hanya kutip satu ya, bukan kutip dua. Jadi kalau di Dev Pascal dia mengenalnya dengan kutip satu untuk mendefinisikan tipe data string. Operasi penyambungannya bisa menggunakan positif atau plus di sini, tanda positif. Jadi misalnya Asep, plus Budiman misalnya. Jadi akhirnya hasilnya akan jadi Asep Budiman. Nah, gitu. Nah, 4 operasi perbandingan sama, bisa plus. Ini pun sama ya, sama dengan karakter. Dia akan mengambil ahcinya. Gitu, kode ahcinya. Sama. Nah, oke. Kita udah masuk ke tipe data bilangan dan tipe data karakter. Berikutnya adalah tipe data bentukan. Tipe data bentukan di sini ada dua. Bisa kita beri dengan nama tipe baru atau yang kita bisa dengan struktur. Jadi tipe data bentukan di sini bisa memberi nama baru terhadap tipe datanya. Bisa juga kita membuat tipe data terstruktur. Nah, di sini kenapa sih harus memberi nama baru? Nah, alasannya agar mudah diingat dan high readability. Kata kuncinya adalah type. Nanti akan dibahas di praktikum besok. Contohnya type pecahan real. Nah, ini penggunaannya bagaimana, Pak? Kok bisa gini sih type pecahan real? Nah, misalnya gini nih. Kita kembali ke menghitung luas lingkaran. Nah, di luas lingkaran, R atau jari-jari itu kita asumsikan dia real. Atau misalnya luas atau kelilingnya itu real. Nah, di sini kita bisa bikin dia tipe datanya bukan real tapi pecahan. Dengan syarat kita definisikan dulu tipe sama dengan tipe pecahan sama dengan real. Jadi kita bikin tipe data baru dengan nama pecahan dan itu bisa digunakan. Jadi gini ya, yang asalnya R, luas, keliling, titik 2 real. Tipe datanya real. Nah, kita bisa ganti jadi R, luas, keliling, titik 2 pecahan. Nah, dia mengacu pada tipe data real. Agar apa? Agar lebih mudah diingat oleh user. Oh, ini tuh tipe data pecahan ya. Real itu integer tuh tipe data bulat ya, bilangan bulat ya misalnya. Jadi misalnya kita pengen R-nya bulat misalnya atau misalnya persegi nih yang lebih logis untuk bilangan bulat. Nilai sisi-sisinya S misalnya dia adalah integer. Kan kalau orang Indonesia bingung ya, integer apa sih ini? Kita bisa bikin type bulat misalnya atau enggak bilangan bulat sama dengan integer. Jadi kita bikin S titik 2 bilangan bulat, bilangan underscore bulat. Itu akan mengacu ke integer. Jadi di sini kita beri nama baru terhadap tipe data tertentu yang ada di Dev Pascal. Gitu.
Walaupun sebenarnya untuk kalau kalian masuk IF udah pasti gampang ya. Ya tadi aja udah mudah ya. Tipe integer, ya, tipe bilangan bulat integer. Kalau tipe logic boolean. Kalau tipe bilangan desimal ya real. Hanya gitu-gitu aja. Untuk karakter ada char, ada string. Gampang diingatnya. Jadi ini jarang dipakai sebenarnya. Tapi bukan berarti tidak boleh digunakan, boleh-boleh aja. Nah, berikutnya adalah tipe data terstruktur. Jadi untuk tipe data bentukan ini bisa kita bikin nama barunya atau kita bisa buat tipe data terstruktur. Sini. Nah, tipe data terstruktur adalah tipe data yang berbentuk rekaman atau record. Rekaman disusun oleh satu atau lebih field. Jadi, kalau tadi kan ini ya dibahas ya. Kalau R itu berarti satu field ya, jari-jari saja. L atau misalnya luas atau keliling itu satu field. Nah, di sini biasanya digunakan untuk membuat rekaman, misalnya rekaman mahasiswa atau rekaman jam. Jam berapa sekarang? Jam itu kan terdiri dari detik, menit, lalu jam itu sendiri. Jadi jam, menit, detik. Nanti kita tahu pukul berapa sekarang. Nah, kita bisa masukin nih type pukul dengan record. Jamnya berapa, menitnya berapa, detiknya berapa. Dan jelaskan tipe datanya. Nah, di sini contohnya adalah tipe data mahasiswa. Jadi kita membuat rekaman untuk data mahasiswa. Kita tahu bahwa mahasiswa itu dia pasti punya nama, punya NIM, punya nama, punya nilai, asumsinya seperti itu. Atau mungkin yang lebih rasional alamat mungkin ya. Kita bisa ganti misalnya, oh data mahasiswa itu dia punya NIM, punya nama, punya nilai. Di sini contohnya. NIM tipe datanya adalah integer, berarti dia hanya bernilai bilangan bulat. Nah, kan mungkin ya ada NIM 10, 11, 8881, 5. Nggak ada. NIM itu pasti integer. Nama nggak akan mungkin char, pasti string. Nggak ada kan yang namanya A doang gitu. A, sini A. Ya, itu mungkin nama panggilan ya. Nama panggilan ibu kalian kalau misalnya kalian kakak gitu ya, pasti nyebutnya A atau D gitu. Tapi kan kalau nama rasional itu pasti lebih dari satu karakter, maka otomatis pasti string. Nilai ya asumsinya real, karena mungkin aja ada nilai 8,5, 10,5. Ya, kita definisikan kebutuhannya dulu di sini kan ya. Ada NIM, nama, nilai, dan tipe-tipe datanya. Nah, asumsinya kita buat tipe data baru dengan nama MHS. Data MHS ini tipe datanya bertipe mahasiswa. Jadi yang bisa gini ya, luas titik 2 real misalnya. Nah, di sini mahasiswa MHS titik 2 mahasiswa. Berarti MHS di sini dia mengacu ke tipe data mahasiswa, yaitu tipe data record seperti ini. Nah, untuk mengaksesnya itu tidak seperti mengakses variabel biasa. Misalnya gini ya, white line luas lingkaran, L. Hanya L doang ya, karena tipe datanya L. Di sini tipe datanya kan MHS, tapi tipe datanya mahasiswa. Sehingga apa? Untuk mengacunya atau merujuknya, pertama tentukan dulu tipe datanya apa? MHS. Lalu dot recordnya. Jadi tipe datanya apa? Tipe data. Variabelnya apa? Dot recordnya apa yang akan kita acu. Di sini variabelnya adalah MHS. Dot recordnya atau rekamannya adalah rekaman NIM. Seperti ini. Jadi variabel mahasiswa atau MHS di sini maaf, MHS dot NIM. Berarti kita mengacu kepada variabel MHS record NIM. Seperti itu. MHS dot nama berarti variabel MHS recordnya record nama. Seperti itu. Ini untuk tipe data terstruktur. Nanti akan dibahas juga sama di praktikum. Seperti itu. Nah, ini perbandingan tipe datanya. Algoritma, Pascal, dan rentang nilainya. Di sini kalau kita mau pakai algoritmanya boolean, Pascal berarti boolean sama. Untuk integer di Pascal bisa menggunakan byte, short integer, word, integer, atau long integer. Untuk bilangan real, kita bisa pakai real, single, double, extended. Kalau char sama string, sama. Char itu char, string ya, string atau enggak, string kurung siku n, artinya apa? Kita bisa definisikan berapa panjang maksimalnya. Misalnya gini ya, nama titik 2 string 30, berarti kita hanya membatasi dia stringnya adalah 30 karakter isinya. Gitu. Untuk type seperti ini.
hampir sama. Untuk type di sini menggunakan algoritma ataupun menggunakan Pascal. Bedanya kalau di sini gunakan ini ya, kurung segitiga ini nih. Kalau di Pascal dia tidak menggunakan kurung, tapi menggunakan n di sini diakhiri. Jadi var recordnya, nama recordnya, lalu fieldnya, lalu n. Jangan lupa. Nanti akan dibahas nanti pas praktikum besok. Seperti itu. Praktikum jam 10 jangan lupa pengumuman kelasnya nanti akan saya share juga di grup WhatsApp. Kalau yang belum masuk grup WhatsApp-nya langsung masuk aja. Kalau misalnya saya akan kirim 2 pengumuman, bisa grup WhatsApp dan email, karena beberapa kelas kayak kelas kemarin itu ada beberapa yang belum masuk grup WhatsApp sehingga dia masih menggunakan Zoom. Jadi akhirnya nanya, "Pak, kok Zoom-nya belum aktif-aktif?" Lah, kan saya pakai Google Meet. Kenapa ngapain nungguin di Zoom gitu. Kasarnya saya ngajar di lab, kalian nungguin di kelas gitu. Kan kayak gitu ya. Ya nungguin di kelas yang akan datang-datang lah, saya ngajar di lab gitu. Kayak gitu. Nah, ini perbandingan operatornya di algoritma ataupun di Pascal. Dia sama. Yang di sini yang berbeda itu hanya untuk algoritma yang tidak sama dengan. Kalau di Pascal menggunakan seperti ini simbolnya. Oke. Identifier atau misalnya kalian kenalnya namanya variabel, itu namanya identifier. Variabel itu nilai di dalam identifiernya. Dia adalah pengenal atau nama. Nah, identifier di sini dimasukkan di area kamus. Bisa berupa konstanta, tipe bentukan yang tadi, ataupun variabel. Nah, jadi bukan berarti semuanya itu variabel, enggak juga. Bisa juga konstanta, bisa juga tipe bentukan. Diletakkan di area kamus data. Nah, atau deklarasi kalau algoritma. Nah, di sini aturannya adalah nama harus dimulai dengan alfabet dan tidak boleh diawali dengan angka. Misalnya satu lingkaran, nggak boleh. Satu luas lingkaran, itu nggak boleh. Harus luas lingkaran satu itu boleh. Jadi kalau awalan itu harus alfabet. Tapi kalau ada angka boleh nggak Pak? Boleh, tapi jangan di awal. Di tengah-tengah itu boleh. Di akhir pun boleh. Nah, huruf besar dan kecil tidak dibedakan di Pascal ini. Jadi kalian bisa nulis nama n-nya besar dengan nama n-nya kecil, itu tidak akan berbeda. Dia sama-sama mengacu pada identifier nama. Nah, namun disarankan untuk konsisten. Jika kita definisikan variabel tersebut atau identifier tersebut, nama misalnya n-nya besar, maka di bawah pun di acunya namanya n-nya besar. Seperti itu. Ketiga, karakter penyusun identifier hanya boleh alfabet, angka, dan juga underscore. Yang tadi ya, tidak boleh ada operator aritmatika. Misalnya nama mahasiswa, nama plus mahasiswa, atau nama minus mahasiswa, itu nggak boleh. Boleh pun nama underscore mahasiswa, itu masih boleh. Nah, 4, identifier tidak boleh mengandung operator aritmatika tadi ya. Nah, sama juga tidak boleh mengandung spasi. Nah, nomor 6, panjang identifier tidak dibatasi, akan tetapi pilihlah nama yang sederhana dan mudah diingat. Contohnya misalnya kalian bikin variabel atau identifier nomor induk mahasiswa. Bikin nih nomor underscore induk underscore mahasiswa. Boleh Pak gitu? Boleh. Cuman panjang sekali ya, terlalu panjang. Kita bisa singkat, NIM. Itu lebih singkat. Gitu. Jadi tidak ada batasan untuk nama identifiernya, namun kita bisa pilih nama yang sederhana tapi mudah diingat dan mengacu ke hal yang sama gitu. Jadi tidak ada persepsi lain. Ya kita tahu bahwa NIM itu ya pasti mengacu ke nomor induk mahasiswa gitu. Kalau NIK ya udah pasti nomor KTP gitu ya, nomor induk kependudukan gitu. Nah, ini adalah penamaan. Nah, ini bedanya nih. Variabel versus konstanta. Apa sih bedanya? Nah, variabel dan konstanta sama-sama digunakan untuk menampung sebuah nilai. Perbedaannya terletak dari sifat penyimpanannya. Kalau variabel memungkinkan perubahan nilai di dalamnya selama program dieksekusi. Contohnya kayak gini ya, kayak kemarin. Kita bikin pertukaran nilai. A dan B-nya itu kita definisikan dia tipe datanya adalah integer. Dan itu dibikin di var, di variabel. Berarti nilai A dan B itu bisa dirubah-rubah. Beda dengan konstanta. Nilai pi, kita bikin pi adalah 3,14.
saat kita eksekusi program, nilai pi itu tidak akan bisa dirubah, walaupun kita misalnya kita bikin nih, readline pi, jadi inputkan nilai pi, tapi kita sudah definisikan pi itu sebagai konstanta. Kita bikin aplikasinya, readline masukkan nilai pi, dalam kurung, readline pi, itu tidak akan bisa dirubah. Dia akan tetap bernilai 3,14. Seperti itu. Jadi kalau konstanta, walaupun program itu dieksekusi, nilainya akan tetap sama, tidak akan berubah. Dia akan menyimpan nilainya secara permanen. Itu perbedaan konstanta dan variabel. Jadi jadi tentukan kalian mau menggunakan konstanta atau variabel terhadap identifier yang kalian buat. Gitu. Seperti ini. Sama deklarasi variabelnya. Ini variabel standar. Kalau konstanta gunakan const di sini. Bisa gunakan tab, bisa gunakan const di sini ya. Langsung saja const, nama konstanta, nilai konstantanya. Jadi berbeda kalau variabel, dia langsung aja ya. Kalau variabel tentukan tipe datanya. Kalau konstanta tentukan nilainya. Dari situ ya. Kalau variabel tentukan tipe datanya untuk menginputkannya. Kalau konstanta masukkan nilainya. Jadi tentukan nilainya. Gampangnya seperti itu. Variabel tipe datanya, kalau konstanta nilainya. Contohnya kemarin ya. Konstanta pi 3,14. Nah, berikutnya adalah notasi matematis dan notasi algoritma. Nah, di sini untuk algoritma dan Pascal pun kita menggunakan notasi infix. Jadi notasi yang standar ya. Jadi nggak perlu pusing kalau kalian misalnya 3 tambah 5 misalnya. Kalian nggak perlu menggunakan notasi prefix di mana operator aritmatikanya itu ditaruh di awal. Kayak seperti ini ya. 7 kali 9. Berarti kali 7, 9. Ini notasi prefix. Ini harusnya dibahas juga sih di SMA juga harusnya ada sih ya, matematika gini. Notasi prefix, notasi infix, dan notasi postfix. Jadi berbedanya adalah prefix itu seperti ini, operator aritmatikanya ditaruh di depan. Sedangkan notasi infix, operatornya standar. Ya yang sudah bisa kita pakai ya, 7 kali 9, A tambah B dibagi C dikali D dikurangi E dikali F. Standar ya. Nah, kalau notasi postfix, operator aritmatikanya ditaruh di belakang. Seperti ini. Standar ya. Teman yang akan kita gunakan adalah notasi infix. Sini. Contohnya seperti ini ya. Saat kita membuat notasi matematis, luas sama dengan setengah kali alas dot tinggi. Nah, saat kita definisikan ke algoritma ataupun ke Pascal, seperti ini ya. Luas, tanah terbalik, setengah kali 2 dikali alas kali tinggi. Jadi bukan pakai dot ya, tapi jelaskan seperti ini. Karena saat diubah ke notasi Pascal pun, luas titik 2 sama dengan setengah kali 2 kali alas kali tinggi. Seperti ini. Nah, oke, berikutnya adalah kita akan mulai games. Nah, game ini mungkin kalian kerjakan di rumah. Jadi, ini pun yang akan kita bahas nanti besok di praktikum. Ini bisa di screenshot saja, di foto saja ya, di foto dulu. Boleh di screenshot, boleh di foto oleh kalian. Nah, yang pertama soalnya nih. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan v km per jam. Jika mobil tersebut berjalan selama T jam, tulislah algoritma untuk menghitung jarak yang sudah ditempuh mobil dalam kilometer. Algoritma tersebut membaca masukan berupa V dan T. Menghitung jarak dengan rumus S sama dengan V dot T. Nah, ini kan kalian bikin algoritmanya. Lalu mencetak jarak tersebut. Deklarasikan sebuah tipe bentukan untuk menampung data KTP, data SIM, dan data dosen. Ini bisa kalian coba dulu buat algoritmanya dan kita akan eksekusi besok. Tuh. Nomor 3, tuliskan juga notasi matematis. Ini menjadi notasi algoritma. Jadi kalau di perkuliahan luring atau offline, ini bisa kita bareng-bareng. Gitu. Karena kan emang ada waktu setengah jam lagi ya, kelas kalian tuh. Karena kalau di online, lebar kuota gitu ya, sayang kuota. Kalian coba aja kerjakan di rumah, notasi algoritmanya. Nanti kita akan bahas besok di praktikum. Seperti ini. Oke, untuk pertemuan kali ini, untuk tipe data dan identifier atau nama sudah beres.
Nah, untuk pertemuan kali ini, apakah ada yang tanyakan? Nanya nggak? Yuk. Hmm, besok. Besok kan? Kan sekarang itu teori. Sekarang kan teori. Hmm, kita akan gunakan Google Meet. Karena kalau Google Meet itu tidak ada batasan, tidak ada batasan waktu ya. Sekarang pun ini kita nggak kerasa udah 1 jam loh. Hmm, ya kan udah 1 jam. Kalau kita pakai Zoom itu terbatas. Jadi kita memanfaatkan bahwa akun Unicom ini kan akun Google ya, akun G Suite. Jadi kita tuh udah bayar sebenarnya, udah bayar untuk menggunakan Meet. Karena Meet itu sebenarnya fasilitas Google atau apps dari Google yang berbayar gitu. Nah, karena kita juga udah G Suite atau mungkin kalau kalian mungkin kenalnya akun Google yang menggunakan domain Unicom. Nah, kalau kalian buka Gmail, kalian pakai akun Unicom ya masuknya ke Gmail kan? Nah, itu namanya G Suite. Ya, G Suite. Jadi kita udah langganan G Suite untuk education. Nah, di Meet ini ya ini karena kita udah berbayar, jadi nggak ada batasan waktu gitu. Jadi kita manfaatkanlah fasilitasnya gitu. Karena nggak enak ya kalau apalagi gini ya, apalagi kalau praktek gitu ya, 40 menit tok putus aja. Tiba-tiba loh kan ini suaranya nggak ada nih. Mana nih suaranya nih Bapak nih kemana hilang gitu. Ya kan nggak enak gitu. Nah, kalau Meet kan ini nggak ada batasan ya, nggak ada batasan waktu jadi enak gitu. Saya juga udah nyaman kayak gini. Nah, ini yang belum absen, ini absennya di Google Form ya. Belum bisa absen Pak karena sudah ditutup formnya. Ya, iya pasti tutup kan saya udah bilang setengah jam. Hanya setengah jam. Kalau misalnya form absennya dibuka terus, saya takutnya ya kalian nyantai-nyantai gitu. Enggak, saya bikin setengah jam di awal. Nah, oke. Yang belum absen, ditulis aja NIM sama namanya di chat Meet ini sekarang. Yang belum absen ya. Kalau yang sudah ya udah. Kalau yang sudah absen kan kalian udah ada ini ya, ada feedback di email kalian ya. Itu juga sebagai bukti bahwa saya udah absen gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba di aplikasi My Unicom, Pak saya kok nggak absen? Saya dianggap nggak masuk. Nah kan bisa lampirkan. Ini Pak saya ada belasan email kok bahwa saya telah mengisi absensi, gitu ya. Oke, cuma 2 ya. Irsad banyak banget. Oke, Irsad Nurdin, Muhammad Hafiz, Hilmi Azhar, M Ilham Akbar Mubarok, dan Pauli Yuda Gultom. Oke, itu akan saya masukkan ke absensinya. Oke, apakah yang tanyakan lagi? Ini rekamannya sudah saya save juga, jadi nanti kalian tinggal nonton lagi di YouTube seperti kemarin ya. Tenang saja, pasti akan diupload. Jadi kalau, ini kok saya lupa nih yang kemarin apa sih yang dibahas? Nah, kalian tinggal nonton lagi di YouTube. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Tetap promosi, tetap promosi. Iya lah, biar dapat adsense gitu. Enggak lah, susah untuk dapat adsense. Kemungkinan susah ya, karena Indonesia itu lebih suka nge-subscribe konten-konten yang nggak berfaedah gitu ya. Kalau konten berpendidik, ya, atau geledek ya, jangan nyebut merek ya, atau geledek, atau geledek gitu ya. Tuh, oke. Oh iya ya, saya lupa ya. Kalian tuh dosen walinya saya ya. Oke, baru ingat saya. Kalian tuh dosen wali saya. Oke, aman berarti ya. Oke, sip. Setidak, setidaknya kalian udah pernah ketemu dosen walinya ya. Karena kelas sebelumnya itu nggak pernah ketemu dosen wali. Jadi dosen walinya saya, tapi selama selama dia di Unicom nggak pernah diajar sama saya gitu. Kan kasihan ya. Nah itu. Itu saya nggak tahu kan. Kan dosen wali itu beda dengan dosen 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 pembimbing, dosen wali itu beda gitu pengajunya. Jadi beda. Oke, wali kelas. Nah itu, wali kelas gitu, wali kelas kalian gitu. Dosen wali itu seperti itu. Sampai lulus. Jadi sampai lulus kalian akan wali saya. Itu nyisir lagi ngapain tuh. Udah ganteng, udah ganteng. Oke, aman ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, cukup ya?
Tanya-tanyakan. Nah, kita ketemu lagi besok ya. Kita ketemu lagi nah, pusing ya, tenang, tenang. Ini belum pusing. Pertemuan awal itu belum nggak akan bikin pusing, belum bikin pusing. Tenang. Nanti pertemuan berikutnya baru bikin pusing. Belum, masih awal-awal masih gampang. Nanti kalau kalian udah ketemu array sama perulangan, itu udah baru pusing. Apalagi udah array 2 dimensi, pusing lagi. 2 dimensi, 3 dimensi, tenang, tenang. Nanti akan dibahas, tenang. Ada bahasannya. Oke, kalau tidak tanyakan, agar kuota kalian juga aman untuk besok, gitu ya. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.